Sahabat-sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Shalom, selamat Epifanias. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan Khotbah minggu ketiga setelah Epifanias tanggal 23 Januari 2022 diambil dari Evangelium Lukas pasal yang keempat ayat 14 sampai ayat yang ke-21 dan bahan bacaan diambil dari Nehemia 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dengan tema Yesus penggenapan firman Allah. Saudara-saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sewaktu ada pemilihan umum entah legislatif atau pemilihan eksekutif kepada daerah tingkat 1 dan 2, bahkan presiden, ada banyak janji-janji manis diperdengarkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang memilihnya. Tetapi setelah mereka terpilih, bahkan saat mereka juga dilantik, pasti disumpah menurut agamanya masing-masing. Kenyataannya, janji-janji manis itu hanya manis di bibir saja, kurang diimplementasikan, dan kebanyakan janji-janji itu hanya untuk mengelabui rakyat saja. Dengan tema Yesus penggenapan janji firman Allah, secara jelas kita saksikan secara bersama-sama bahwa benar seluruh kitab perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleaki, berisi tentang janji-janji dan nubuat tentang seorang Mesias dan juru selamat umat manusia dan dunia ini. Dan setelah kita telusuri dengan seksama, maka kita akan menemukan penggenapan semua janji-janji dan nubuatan itu tertuju kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam Injil Matius, ia memulainya dengan mendengungkan pernyataan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu, saudaraku, terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Penyataan penggenapan janji itu juga secara gamblang diungkapkan Tuhan Yesus dalam teks khotbah kita hari ini dengan berkata, lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ayat 21. Untuk itu, marilah kita perhatikan firman Tuhan ini dengan seksama. Yang pertama, Roh Tuhan yang memenuhi dan memimpin. Sangat menarik, saudaraku, bahwa sewaktu Tuhan Yesus dibaptis dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, ke atas Tuhan Yesus. Bandingkan Lukas 3 ayat 22. Kemudian diungkapkan di sana tentang silsilah Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwa memang Yesus benar-benar telah berinkarnasi menjadi manusia, sama dengan kita manusia, yang dimulai silsilah itu dari anak Allah, anak Abram, dan juga dari keturunan Daud. Lukas 3 ayat 24 sampai ayat 38. Dalam hal ini, saudara keperhatikan bahwa Lukas mau menampilkan
bahwa Roh Tuhanlah yang membimbing pekerjaan manusia, termasuk karya Yesus. Maka tidak heran bahwa Yesus yang telah dipenuhi Roh Kudus itu sanggup mematahkan cobaan dan tipu daya dari iblis, walaupun dia sudah berpuasa selama 40 hari 40 malam. Kemudian dinyatakan bahwa saat dia akan memulai karya pelayanan publiknya yang dimulai dari Galilea, persisnya di Nazaret, kota tempat ia dibesarkan, di sana dikatakan dia dipimpin oleh Roh Kudus. Juga yang tidak kalah menariknya adalah bahwa Yesus menurut kebiasaannya, sekali lagi, menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu hendak membaca dari Alkitab ayat 16. Bahkan sebelumnya dalam ayat 15 dikatakan sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Saudara, kita perhatikan ini ketika Yesus sampai di Nazaret, di mana dia dibesarkan, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat. Dan terlihatlah di sini bahwa Yesus mempunyai prioritas yang juga merupakan kebiasaannya, yaitu untuk datang ke rumah ibadat pada hari Sabat. Dan kita tahu hari Sabat adalah hari ketujuh, hari istirahat dan hari beribadah bagi orang Yahudi. Di sini saudaraku, Yesus memanfaatkan kebiasaannya ini untuk memulai pelayanannya secara umum. Dan kebiasaan Yesus yang baik ini merupakan hal yang sangat patut kita tiru dan teladani. Sebagaimana firman Tuhan katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Karena selain merupakan cara Yesus memperingati Sabat untuk datang ke rumah ibadat pada hari Sabat sesuai dengan peraturan perjanjian lama, kesempatan ini juga digunakannya untuk apa? Mengajar banyak orang. Sekali lagi, mengajar banyak orang. Dan firman Tuhan katakan bahwa semua orang memuji Yesus. Di tempat lain dikatakan bahwa mereka yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus takjub karena dia mengajar sebagai orang yang berkuasa, bukan sebagai ahli Taurat. Bandingkan Matius 7 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Kita perhatikan ini. Orang-orang sekampung Yesus takjub, heran, dan membenarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Saudara tahu itu karena kata-kata Yesus penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan urapan Roh Kudus. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Hal yang sama kita baca dalam bacaan kita hari ini, di mana firman Tuhan berkata, lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Saudaraku, ini penting bahwa saat kita mendengar pengajaran firman Tuhan dan juga membaca firman Tuhan, supaya apa? Kita mau menyambutnya dengan apa? Amin. Benar. Itu adalah benar. Karena apa lagi itu? Karena ada kuasa firman Tuhan.
Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, mari kita menyadari bahwa Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri, bandingkan Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14, tetapi yang telah menjadi manusia dan tidak pernah berdosa, mau dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus dalam segala hal. Apalagi kita, saudaraku, kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, mari saat kita berada di rumah, saat kita berjalan, saat kita pulang kampung, saat kita beribadah, saat beristirahat, saat bekerja, dan dalam segala hal, apalagi dalam segala pelayanan kita, mari dipenuhi, dikuasai, diurapi, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Mari saudaraku, sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus, agar banyak orang bertobat, diteguhkan, dihibur, dikuatkan, dan mengaminkan firman Tuhan yang mereka dengar dan juga baca. Yang kedua, Yesus menggenapi firman Tuhan. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, setelah Yesus membaca Alkitab yang dibukanya, lalu ia mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Ayat 21. Saudaraku, nas yang dimaksud di sini tentulah ayat 18 sampai ayat 19 yang berbunyi, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Saudara perhatikan ini, lewat firman Tuhan ini, sasaran pokok dan poin utama kabar baik Injil, kabar sukacita yang Yesus sampaikan adalah bagi orang-orang miskin, orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Hal ini dapat saja saudaraku diartikan secara harafiah bahwa memang kabar baik Injil yang berisi berita keselamatan ditujukan bagi orang-orang tersebut. Namun saudaraku, jika kabar baik atau Injil yang dibawa Yesus hanya untuk hal-hal yang jasmaniah saja, berarti kedatangan Yesus tidak lebih daripada departemen sosial saja toh. Makanya sewaktu Yohanes Pembaptis masuk penjara, Yesus tidak membebaskannya. Matius 11 ayat 2-6. Begitu juga dengan Paulus dan banyak penginjil yang masuk penjara tidak dibebaskan oleh Yesus. Bahkan banyak di antara hamba-hamba Tuhan tersebut, para penginjil, misionaris, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh ditawan, tertindas, diintimidasi karena Injil Yesus. Jadi jelas kabar baik ini terutama bagi mereka yang adalah orang miskin, tawanan, orang buta, dan orang-orang yang tertindas yang keadaannya tanpa Kristus, atau mereka yang pertama orang miskin, papa, menderita, hina, patah semangat, hancur hati, lemah, dan menderita karena dosa agar kaya di dalam Yesus Kristus. Yang kedua maksudnya adalah untuk menyembuhkan mereka yang terluka dan tertindas, di mana di sini maksudnya penyembuhan ini meliputi segenap pribadi mereka secara utuh, baik jasmani maupun rohani. Yang ketiga, untuk mencelikkan mata rohani mereka yang dibutakan oleh dunia ini, oleh ilah-ilah zaman, dan oleh iblis, agar mereka dapat melihat atau celik
mata mereka terhadap kebenaran firman Tuhan. Bandingkan 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4, Yohanes 9 ayat 39. Saudara tahu bahwa Yesus datang untuk mencelikkan setiap mata rohani yang masih buta dan memberi terang agar setiap orang dapat melihat dengan jelas sehingga mereka mau mengikut Yesus sebagai terang yang sesungguhnya dan membebaskan mereka dari kegelapan dosa. Dan yang keempat, untuk membebaskan dan menyelamatkan mereka yang terikat dan dibelenggu oleh kuasa iblis, dosa, ketakutan, dan rasa bersalah. Bandingkan Yohanes 8 ayat 36 dan Kisah 26 ayat 18. Dan jika kita baca lagi bagian akhir dari ayat 19, menyatakan bahwa kabar baik itu merupakan tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan di sini menggambarkan tahun Yobel, yaitu tahun ketika Tuhan akan memulihkan Israel, memulihkan umat yang dikasihinya. Dan memang secara tradisional tahun Yobel sendiri dirayakan setiap tahun ke-50. Dan tahun Yobel ini merupakan tahun untuk pembebasan dan pemulihan orang-orang miskin yang harus dibebaskan dari hutang-hutang mereka supaya mereka bisa menikmati hidup sebagai manusia dan membebaskan para tawanan yang menjadi budak orang-orang kaya, orang-orang berkuasa supaya mereka dapat bisa lagi memulai hidup baru mereka. Untuk itu saudaraku, karena tahun Yobel ini tahun rahmat Tuhan, tentu sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang agar mereka dipulihkan Allah secara utuh, baik jasmani dan rohani. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, karena kita telah mengalami dan mengimani tahun rahmat Tuhan, tahun Yobel, tahun pembebasan kita dari kuasa dosa, iblis, kuasa dunia, dan dari berbagai kemiskinan, tekanan, penindasan. Kita telah dicelikkan oleh firman Tuhan dari buta rohani dan diselamatkan dari berbagai keterpurukan. Bahkan Roh Kudus telah mendiami, memenuhi, dan memimpin kita hari lepas sehari. Mari saudaraku juga lebih giat dan ikut serta dalam pelayanan pembebasan ini. Untuk melakukannya, kita harus menyadari sungguh-sungguh kebutuhan dan kesengsaraan orang yang diakibatkan oleh dosa dan kuasa iblis yang dahsyat, yaitu keadaan perbudakan kepada kejahatan, kehancuran hati, kebutaan rohani, dan penderitaan fisik. Kita harus sadar bahwa tanpa Kristus, keadaan orang-orang di sekitar kita ini secara rohani betul-betul buruk. Jikalau kita tidak menyadari hal ini, kita tidak akan mau terlibat dengan pelayanan ini. Dan memang saudaraku, ini tidak mudah. Tetapi orang-orang yang telah didiami, dikuasai, dan diurapi oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, pasti rindu dan mampu melakukannya. Saudara-saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kita masih merayakan Minggu Epifania saat ini. Minggu penyataan hari raya penampakan Tuhan Yesus sebagai anak Allah melalui kelahirannya bagi umat manusia, dan juga yang akan memulai karya pelayanannya di muka umum sebagai anak Allah. Dalam nats kita, firman Tuhan kembali menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan semua janji-janji dan nubuatan firman Tuhan yang diungkapkan oleh firman Tuhan yang tertulis dalam perjanjian lama. Sebagai manusia sejati,
Tuhan Yesus yang adalah keturunan Raja Daud jelas mau dipenuhi, diurapi, dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidupnya hari lepas hari. Injil Lukas secara gamblang menampilkan bahwa Roh Tuhanlah yang membimbing pekerjaan kemanusiaan dan karya pelayanan dan pengajaran Tuhan Yesus. Dan karena Roh Kudus ada padanya, dia juga menggenapi nas Alkitab untuk menyampaikan kabar baik, Injil sukacita bagi orang miskin, bagi orang yang tertawan atau budak, orang buta, dan orang-orang yang tertindas secara jasmani, terutama bagi mereka yang keadaannya tanpa Kristus, mereka yang miskin secara rohani, yang terluka karena sakit hati dan dendam, yang ditawan, ditindas, dan diperbudak oleh iblis, dosa, dan maut, yang buta secara rohani karena dibutakan oleh iblis dan ilah-ilah zaman ini. Oleh rahmat Tuhan dan anugerah kasih Tuhan yang begitu besar di dalam Yesus, mereka dibebaskan dan diselamatkan. Kita juga sudah dibebaskan dan diselamatkan. Itu saudaraku, mari dengan sungguh-sungguh sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang dipanggil oleh Tuhan menjadi penyampai kabar baik Tuhan ini, penyampai tahun rahmat Tuhan ini, dengan tekun berdoa dan memohon kuasa Roh Kudus yang memenuhi, mengurapi, dan memimpin kita hari lepas hari dalam segala kehidupan kita, juga dalam tugas pelayanan kita. Jangan pernah, saudaraku, mengandalkan kekuatanmu, kepintaranmu, dan kehebatanmu. Andalkanlah Roh Kudus agar banyak orang tertarik, takjub, mengambil keputusan mengalami tahun Yobel, tahun rahmat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.